Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dewantara. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Di podcast kali ini, saya akan membawakan tema Milenial Membangun Negeri dengan judul Milenial Pintar Berinvestasi. Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan menanamkan modal tersebut bisa digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Jika teman-teman memilih jenis ini, artinya teman-teman sebagai investor akan memperoleh keuntungan yang cepat. Umumnya, investasi jangka pendek akan menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Contoh investasi jangka pendek yang bisa dicoba yaitu obligasi, reksadana, deposito, dan pasar saham. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang terbilang lebih lama dalam memperoleh keuntungan. Biasanya, teman-teman akan mendapat cuan dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun, hingga puluhan tahun mendatang. Contoh kebutuhan yang cocok ditabung melalui investasi jangka panjang adalah dana pernikahan, dana pensiun, dan dana pendidikan. Lalu, apa saja jenis investasi jangka panjang yang bisa dicoba? Teman-teman bisa menggeluti dunia investasi emas, tanah, bangunan, dan saham. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KSEI, Kustodian Central Efek Indonesia, pada Oktober 2020, bahwa demografi investor muda atau investor usia di bawah 30 tahun berjumlah 47,87%. Hal ini menandakan bahwa anak muda telah sadar akan kesehatan finansial yang harus dijaga sejak dini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dalam menentukan jenis investasi mana yang harus dipilih, berikut beberapa jenis investasi yang direkomendasikan bagi pemula. Yang pertama, ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk para investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam menghitung besar kecilnya risiko dari instrumen penanaman modal seperti saham atau obligasi di banyak perusahaan. Di dalam reksadana, terdapat beragam manajer investasi yang akan membantu investor dalam mengelola asetnya. Yang kedua, ada emas. Emas telah lama menjadi primadona di semua kalangan. Emas juga menjadi jenis investasi paling mudah untuk dimulai. Cukup bermodalkan keahlian dalam membaca harga pasar, dengan cepat akan memperoleh keuntungan. Sampai sekarang, penanaman modal pada emas masih tergolong aman karena harganya selalu mengalami kenaikan. Dan yang ketiga, ada obligasi. Obligasi dapat dikatakan mirip dengan saham. Bentuknya pun berupa lembaran kertas perjanjian yang berisi nominal yang ketentuan persentase bunga. Hal yang membedakannya dengan saham yaitu hasil dari obligasi cenderung dinamis. Obligasi terdiri dari dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan, di mana jenis obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan tertentu, baik BUMN maupun swasta. Dan yang keempat, ada saham. Saham bukan hanya dimainkan oleh investor besar saja. Investor pemula pun sudah bisa membeli saham saat ini. Bahkan terdapat aplikasi yang menawarkan modal awal saham sebesar Rp100.000. Meskipun demikian, tetaplah berhati-hati dan waspada terhadap penipuan dalam berinvestasi saham. Nah, apabila teman-teman sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, berikut jenis investasi yang cocok apabila sudah memiliki active income. Yang pertama, ada deposito. Deposito sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan dana pensiun atau sekedar dijadikan dana simpanan.
deposito banyak diminati karena persyaratannya yang mudah. Salah satu kelebihan dari deposito yaitu tingkat pengembalian uang yang tetap dan bunga yang pasti. Sayangnya, teman-teman tidak dapat mencairkan uang sebelum waktu yang telah disepakati. Yang kedua ada cryptocurrency. Cryptocurrency sudah populer sejak beberapa tahun lalu. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan untuk transaksi virtual, contohnya yakni Bitcoin. Yang ketiga, nah teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu investasi dan apa saja jenis investasi yang ada. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari berinvestasi. Tujuan investasi yang pertama yaitu akan mendapatkan penghasilan tetap jika teman-teman menanamkan modal pada perusahaan yang tepat atau memiliki aktivitas jual beli yang baik. Yang kedua, menabung. Tujuan investasi yang teman-teman lakukan selanjutnya yakni dapat dijadikan sebagai tabungan dana darurat maupun simpanan di kehidupan masa tua. Dan yang ketiga, belajar mengambil keputusan. Dengan berinvestasi, investor bisa melatih kemampuannya dalam mengambil keputusan hingga menciptakan rasa tanggung jawab atas investasi yang telah dipilih. Secara garis besar, fungsi investasi yaitu mendukung roda perekonomian agar terus berjalan. Melalui kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan jumlah bahan baku, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi perusahaan ke dalam maupun luar negeri. Jadi, dapat dikatakan bahwa investasi adalah kegiatan yang sangat penting bagi semua pihak. Tidak hanya untuk perusahaan ataupun investornya saja. Berikut cara investasi yang patut diketahui oleh calon investor. Yang pertama ialah optimis. Yang kedua, tentukan jenis investasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mulai dengan investasi rendah. Yang keempat, perhatikan inflasi. Yang kelima, melakukan diversifikasi investasi. Cara investasi satu ini yakni dengan membagi-bagi modal yang teman-teman miliki ke dalam beberapa aset. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian, sehingga teman-teman masih mempunyai aset untuk memperoleh keuntungan. Meskipun terkenal akan kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kaum beruang, ternyata telah tersedia pula jenis investasi lainnya dengan modal yang tergolong kecil dan bisa digeluti oleh siapa saja, termasuk kalangan anak-anak muda. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai investasi dari sekarang.